alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan sore yang berbarokah ini, pertama-tama ana ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum-antum semua atas segala apa yang telah antum keluarkan dari waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya untuk bisa membantu proses membangun wasilah ilmu. Dan kembali lagi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang kalau enggak bersyukur kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan antum semua. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran fikih, masih berkaitan dengan masalah fikhul ibadah. Yang kemarin kita telah membahas tentang masalah bab zakat, yang dimana zakat kemarin kita telah membahas tentang masalah zakatul athman. Yang zakatul athman itu nisabnya berapa, Mas? Kalau Mas nisabnya? Nisabnya setahun. Nisabnya Nisab 80 gram. 85 gram, ya kan? Nisab 85 gram kalau emas. Kalau perak berapa? 595. Nah. Terus kalau duit berapa Pak Rudi? Dikiaskan dengan apa? Perak. Dengan perak. Ya, dengan yang paling kecil, karena itu adalah merupakan apa? Itu adalah merupakan yang paling maslahat buat fakir miskin. Kemudian berapa yang dikeluarkan Pak Sarozi? Yang dikeluarkan berapa? 2,5%. Nah, jadi 2,5% yang dikeluarkan kalau punya harta baik dari emas, perak maupun uang. Kemudian beliau menjelaskan tentang syurutu zakati bahimatil an'am, syarat zakat bahimatil an'am. Nah, mungkin kita bukan peternak ya, tapi penting bagi kita untuk kita tahu kapan kita wajib untuk mengeluarkan zakat bahimatil an'am. Karena mungkin kalau peternak kita enggak, tapi kalau punya duit mungkin iya, gitu kan. Nah, siapa tahu nanti ada teman-teman yang jadi peternak, sehingga penting untuk mengetahui. Nah, berkaitan dengan masalah zakat bahimatul an'am, yang dimana bahimatul an'am ini syaratnya itu ada 3. Yang pertama itu lidurri wan nasal. Jadi syaratnya itu untuk kalau antum punya binatang ternak untuk dimakan, untuk diambil susunya, kemudian untuk pengembangbiakan, ini syarat syarat seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun lidurri wan nasal. Jadi untuk antum makan atau untuk diambil susu. Ini wajib keluar zakatnya. Adapun kalau anda antum punya bahimatul an'am itu untuk antum jual beli. Kan? Antum jual beli. Contoh antum beli kambing, kemudian antum nanti jual lagi, antum jual, maka zakatnya itu urudut litijarah, karena dia akhirnya itu masuknya ke modal. Nah, seperti itu. Jadi yang masuk ke dalam zakat itu yang lil akli wa akhdil laban. Kemudian begitu pula kalau seandainya antum punya hewan yang itu antum tunggangi, maka nggak ada zakatnya. Nggak ada zakatnya. Makanya kayak motor,
karena antum pakai, antum tunggangi, mau meskipun harganya mahal, karena antum tunggangi. Kuda tak? Maka ya kalau kuda pun enggak, karena dia juga bukan termasuk di antara bahimatul an'am. Jadi bahimatul an'am itu sapi sama kambing. Itu yang masuk namanya bahimatul an'am. Apa sih? Onta Sapi kambing. Ini disebut dengan bahimatul an'am. Kemudian syarat yang kedua yaitu apa? Saimatu aktsaril haul. Yang dimana makanannya itu dia makan dari bumi. Makan sendiri, cari sendiri. Adapun kalau makannya itu beli, maka dilihat mana yang lebih aglab, yang lebih banyak. Kalau ternyata yang lebih banyak belinya, maka nggak ada zakatnya. Kalau dia itu makannya dibiarkan, istilahnya biarkan makan dari rumput yang sudah ada, lepas, maka di situ dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi dibedakan antara makanannya dia, apakah makanannya itu dari beli atau enggak. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Lidurri wan nasl. Jadi bahimatul an'amnya itu untuk dimakan, untuk diambil susunya. Kemudian yang kedua yaitu dia harus makan dari apa? Sesuatu yang alami, gitu kan? Nggak tahu kalau di sini alami apa enggak. Di sini apa sudah beli? Kalau di Saudi beli, ngarit ya kan? Nggak beli. Kalau yang dari hasil limbah, dari hasil limbah, limbah apa? ya kayu. Beli nggak? Kalau nggak beli nggak? Dia ngambil doang. Enggak. Kalau nggak beli nggak? Kalau nggak beli, Intinya beli atau enggak? nggak beli. Ya. Kalau nggak beli maka zakat. Kalau rumput yang kita gratis potong-potongin, kita usaha motongin sama kayak tadi arit, dia arit. Tadi arit ya, nggak dengar apa sih? Jadi kalau dia makan nggak ada modal untuk mengeluarkan makanannya wajib zakat. Kemudian yang ketiga, balighatun lin nisab. Yaitu apa? Dia harus sampai nisab. Nisabnya ibil itu 5 unta. Antum punya 5 unta dan sudah 1 tahun, maka apa? Wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Harus 1 tahun ya? Hah? Harus 1 tahun. Apa? 1 tahun usianya. Enggak, nanti ada rinciannya sendiri. Cuma nisabnya itu 5. Kalau udah nyampe 5 berarti dia Kalau sudah 5, maka apa? Sudah nisab, maka antum keluarkan. nggak nunggu haul berarti kan? Nggak perlu nunggu haul. Kemudian kalau bakoroh nisabnya itu kalau antum punya sapi 30. Antum punya 30 sapi, wong sugih sudah. Orang kaya. Ya kan? Sama tidak nunggu haul ya? Nggak perlu. Oh, Nggak. 1 tahun. Nggak. Antum punya 30 sapi, maka keluarkan zakatnya. Kemudian kambing 40 kambing. 40 kambing. Ini nisabnya. Hah? 31 atau 30 jadi 29. Apanya? Ini misalnya sapi 30 atau 31. Sapi? 31 baru 1. Sapinya dulu yang 30. Sapinya 30. 12 sapi 30. Yang ada 1 sapi. Apanya? Ada 1. Nanti ada perinciannya banyak. Jadi perinciannya itu ada di kitab-kitab muasa. Jadi antum punya 30 sampai 35 itu umur sapi sekian. Gitu. Oh iya. Dari 35 sampai 40 itu umur sapi sekian. Yang zakat kata seperti 5 sampai 10 antum keluarkan zakat umurnya sekian. Begitu kambing. Antum sampai sekian, 10, 120, 20 sampai sekian, itu rinci nanti di kita. Ini secara global dulu. Secara global, kapan misalnya onta, sudah 5 wajib mengeluarkan 1 onta. Berapa ini? Di kitab fikih yang lebih besar, nanti itu rinci. Kemudian 10 itu ada pertanyaannya. 10 sendiri itu
Sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kambing antum punya 40 sampai 120 sampai sekian sampai sekian itu yang dikeluarkan beda-beda. Yang dikeluarkan beda. Jadi ini yang bahimatun am. Berapa punya kambing pokoknya totalnya itu. Jumlah. Cuma nanti yang dikeluarkan itu beda-beda. Gitu loh. Antum seumpamanya dari 40 sampai 120 itu cuma satu kambing yang dikeluarkan. Jadi antum punya 40, punya 50, punya 60, punya itu cuma satu kambing yang dikeluarkan. Udah? Paham? Kemudian kita belajar secara global dulu karena nanti setelah ini kita belajar ada kitab fikih yang ada dalilnya, yang lebih rinci dan lain sebagainya. Kemudian zakat al-khariju minal ard. Nah, ini petani. Kalau petani mungkin kan ada yang petani di rumah. Ya enggak, Mas? Ini akeh sing akeh sawah. Aduh. Apa? Al-khariju minal ard. Zakat sesuatu yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi ini banyak. Ada buah-buahan, ada biji-bijian, ada barang tambang, ada madu. Ada madu. Kemudian ada harta karun. Iyalah, rikas namanya. Ini kalau seseorang tiba-tiba nemu harta karun, wajib untuk mengeluarkan zakatnya nanti. Mas, kedengeran? Kedengeran nggak? Udah oleng. Hah? Udah oleng ini. Ini dekat, jangan jauh-jauh. Ini. Kok lagi tidur lagi? Sini Mas. Sini Mas. Mendekat. Nih sini. Daripada antum tidur di belakang. Sini. Nah. Nyender lagi. Mantap, Jur. Memang rezeki mah kemana. Nah, yang keluar dari bumi itu ada al-hubub wa thimar. Ada biji-bijian dan buah-buahan. Namanya biji-bijian dan buah-buahan, ini banyak sekali macamnya, ya kan? Banyak sekali macam-macamnya. Nah, syaratnya yang harus dikeluarkan zakat dari biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan tersebut dan buah-buahan tersebut. Yang pertama, makilan. Dia itu harus ditimbang atau dia yang berbentuk volume. Volume itu apa? Kayak kalau mikial itu literan ya. Volume itu liter. Ya, jadi syarat dari buah-buahan tersebut atau biji-bijian tersebut itu di liter. Beras di liter. Ya kan? Kemudian apa yang dia di liter, maka itu yang dia punya timbangan, maka itu syaratnya yang harus dikeluarkan zakatnya. Ditakar. Seperti halnya kalau di Arab ya, tamer, kurma, bur itu gandum, gitu. Kalau kita padi, ya kan? Kalau kita itu padi. Kemudian yang kedua, muddakharon. Yang kedua itu syaratnya yang mungkin disimpan. Mungkin disimpan. Beras mungkin disimpan nggak? Beras mungkin disimpan. Kalau dia nggak mungkin disimpan, maka nggak zakati. Apa yang mungkin disimpan? Nggak bisa disimpan. Itu sok kalau disimpan. Maka apa? Yang apel yang nggak dizakati orang dia nggak bisa disimpan. Jadi mungkin untuk diiddikhar. Iddikhar itu bisa disimpan. Kemudian yang ketiga, tikon lin nisab. Dia sampai nisab. Berapa nisabnya? Satu ausok itu
1 ausuk itu 60 sok. Berarti 60 kali 5. 200 sok. 5 ausuk berarti berapa? 300 sok. Kira-kira kalau di kilo itu kurang lebih sekitar 600 ton ya. 600 kilo. Ya, sampai 1 ton. Apa? 6 kintal. Kurang lebih sekitar 6 kintal. Untuk jenis buah-buahan yang biji-bijian. Iya. Itu syaratnya. Syaratnya itu, jadi syaratnya itu ada 3. Syaratnya dia itu ditimbang atau di liter. Kedua, dia mungkin disimpan. Terus yang ketiga, sampai ke nisab. Sampai ke nisab. Nah, kalau syaratnya ini terpenuhi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa zakat yang dikeluarkan? Kalau pengairannya bayar. Antum nanam padi semuanya. Pengairannya bayar. In sakiya bimauna, maka dia nisful usyur. Dia 1/10. Setengah dari 1/10. Berapa berarti? Nisful usyur, 1/5. Setengah dari 10 berapa? Setengah dari 1/10. 1/20. Iya, berarti dia berapa? Kalau 1/20 itu berapa, Mas? 0,25 lah. 5%. 5%. Iya, 5%. Dia 5%. Iya, mengeluarkannya itu nisful usyur itu berarti dia 5%, benar. Kalau dia pengairannya itu dari sungai, antum nggak mengeluarkan duit, maka apa? Usyur 1/10. Antum mengeluarkan zakatnya itu 1/10. Dalam artian kalau antum panen 600 kilo, terus antum pakai maunah, bayar pengairannya, 1/5-nya berapa? Berarti cuma 3 kilo ya. Kalau 600 kilo, 5%-nya berapa? 30 kilo yang dizakatkan. Kalau seumpama antum nggak pakai bayar uang untuk pengairannya, maka yang dikeluarkan 60 kilo. Dalam bentuk gabah atau beras? Apanya? Kalau padi, Gabah. Dihitungnya gabah. gabah yang belum dipecah jadi beras. Iya. Belum digiling. Belum digiling. Paham ini? Belum. Apa yang antum belum pahami, Pak? Hah? Apa yang antum belum pahami? Makanya antum tanya sama antum. Kalau dia mengeluarkan uang untuk pengairannya, maka 1/5. 5%. Kalau pengairan contoh begini. antum pengairannya dari sungai, tapi antum harus narik. Ya. Ya kan? Narik. Antum harus beli oli. Ya. Beli ini, maka apa? Itu maunah itu namanya. Berarti yang Itu ada mengeluarkan uang. Bayar. Tapi kalau seumpamanya antum nggak perlu narik, cuma Nyangkul dikit aja. nyangkul dikit supaya masuk air, maka ini antum nggak perlu maunah. 10% berarti ya. 10%. kalau gabungan tan. Jadi seperti di kampung. Kadang pakai, kadang nggak. Pakai kadang nggak. Dilihat lebih banyak mana? Jangan cari keringan berarti ya. Dilihat lebih banyak mana? Itu kalau hubub watimar. Jadi syaratnya ada berapa? 2. Kemana? Hubub watimar. Ada 3. Pertama ditimbang Disimpan. atau kelima dia bisa disimpan Ya sudah sampai masuk. dan dia sampai nisab. Nisabnya berapa? 300 sok. 600-an gram. 600-an kilo. Iya kan? Kintal. 600 kilogram.
itu satu sak, dibilang satu sak itu 60 sok. Berarti kalau 5 ausuk berarti 300 sok. Satu sok itu 4 mut. Satu mut segitu. Satu sok 4 mut. Mut itu segini. Jadi itu hitung. Berarti kalau seumpamanya 5 ausuk itu 300 sok, berarti 1200 mut. 300 kali 4. Iya. 1200 antum giniin sampai 1200. Iya, 1200. Kali 4. Kan kalau sawahnya itu yang ngerjakan sih penggarap, nggak tahunya bersih gitu. Itu pembagian kalau sampai nisab dikeluarkan zakatnya. Sesuai dengan kriteria. Dikeluarkan dulu zakatnya, baru setelah itu bagi 2. Paham, Pak? Lah ya terus. Iya pokoknya dikeluarin Bagi 2 dulu ke sana pembayar. Ya zakat dulu dikeluarkan wajibnya dulu. kan kalau orang penggarap kan kayaknya nggak tahu seperti itu. Loh, makanya kita kasih tahu. Karena kalau mungkin pendapatnya kalau udah pagi itu kan dia akan pendapatnya pengen kecil gitu loh. Ya enggak, kalau dia sudah sampai nisab, ini saya panen sekarang. Ya kan penggarap sama yang punya. Ya sudah dikeluarkan haknya Allah Subhanahu wa taala dulu. Dikeluarkan haknya Allah Subhanahu wa taala dulu, setelah itu baru dibagi. Gitu. Apa Ustaz? Ya, mohon maaf Ustaz. Jadi itu bagi hasil 60-40. 40-nya yang menggarap kita terima bersih 60. Nah, yang selama ini 60 yang kita terima sampai nisab. Jadi yang 40 dikeluarkan dulu bagi hasil. Ya enggak. Jadi yang sebelum dibagi 60-40 harus sampai nisab dulu. Makanya kalau bagi hasil mau di ini mau di toko. Kalau saya di toko itu sama seperti itu juga. Jadi setiap 1 tahun itu dikumpulkan dulu. Setelah itu baru 60-40. ya dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Kos apa yang dikeluarkan gitu ya. Baru bagi 2 hasilnya. Itu kalau al-hubub wa thimar. Ya kan? Kemudian al-ma'adin, barang tambang. Wah, ini pembisnis ini. Barang tambang. Barang tambang besi juga Pak. Iya, barang tambang besi katanya Pak Rudi. Tapi bukan Pak Rudi yang punya pabriknya salahnya. Sama aja. Nah, al-ma'adin nisabnya qimatun nisab ahadun naqdain. Nisabnya itu kembali karena dia barang tambang, nisabnya itu nisabnya perak. Ambil yang paling salah satu dari naqdain yaitu perak atau emas, maka kembali kepada perak. Itu nisabnya. Makanya kalau punya barang tambang gede kan, Pak? Wih, banyak itu barang tambang. Tapi nisabnya itu makanya itu hitungannya itu harus luar biasa itu. Itu gak dikeluarkan zakatnya. Hati-hati. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengatakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum. Ini yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri kata Allah. Maka apa? Orang itu akan dibakar dengan apa yang dia simpan. Di saat hari kiamat. Di neraka. Al-wajib berapa? Ya rubul usyur, yaitu 2,5%. 2,5% yang dikeluarkan. Jadi kalau barang tambang itu 2,5%. Itu kalau barang tambang. Apa yang masuk barang tambang? Banyak. Barang tambang itu kalau kayak sekarang nikel, kemudian terus pasir apa? Pasir kaca, silika. Pokoknya barang tambang semuanya itu masuk ke dalam hal tersebut. Barang tambang. Pasir ini Apa? pasir bangunan Sama bang, pertambangan. Makanya kalau punya usaha itu antum harus banyak zakatnya. mau bisnis ya? Udah diketok duluan ya saya. Jadi nisab emas apa perak? Perak. Loh, iya Mas. Kena semua. Lo kena Mas. Bagus ya, memang harus disampaikan dari sekarang. Saya pada ingat nahan duit semua. Kemudian yang ketiga termasuk di antara hasil bumi al-asal. Madu. Nah ini Pak Rudi, pengusaha madu. Berapa nisabnya? 160 ritel. Ritelan. Satu ritel itu 382 gram. Kalau 160 kali 382
gram. Berarti kurang lebih 61 kilogram, Pak. Jadi kalau antum dapat madu 61 kilogram, ya kan? Maka itu sudah untuk dipanen. Itu 40 kilogram. Pak, biasanya nggak 1 kintal kan? Iya kan? 1 kintal. Iya, itu dikeluarkan. Makanya kalau madu jangan baru gitu. Soalnya statusnya kan panen madu terus. Lagi panen madu. Kalau zakat sama pajak Kalau pajak ya pajak. Tapi makanya kalau sekarang itu kayak Ustadz Erwandi itu bikin lembaga, jadi bayar zakatnya itu ke gitu. Kalau yang beli Tio akan misalnya itu ngurang gitu. Jadi sudah dari hasil itu sudah bisa dikurangi pajak. Jadi semuanya pajak dalam 1 tahun berapa dikurangi zakat yang sudah kita keluarkan. Nah itu Ustadz Erwandi bikin seperti itu kerjasama dengan perpajakan dan apa namanya amil zakat itu apa? Basnas. Nah kerjasama seperti itu. Nah berapa yang dikeluarkan? Jadi kalau antum 100 kilo maka 10 kilo harus dizakati, Pak. Kecil saya. 10 saya dapatnya banyak saya. Kan cuma ngambil doang. Paling resikonya dientup. Bila gratis. Apa? Ya sama apalagi gitu. Dianggap sama asal madu masuk pokoknya masuk madu. Enggak ada celah saya. Seperti itu. Kalau pertandingan yang air sama. Ya, sama. Tadi 180 tahun. 160 29 kilo. Apanya? Tadi 1 liter 182 gram. 382 gram. Oh, 382. Iya, gram. Jadi nisabnya itu kurang lebih sekitar 61 gram. Kilo. Kalau nggak nyampe dulu ya kan sampai sini sobret ya. Nah, 61 kilo ya. iya 61 kilo. Jadi kalau Pak Rudi lagi panen ya paling nggak 10 kilo lah masuk ke kita kan. Saya cuma kejual doang ya, bantu jual. Bos itu yang panen mulu. Itu. Kemudian rikas. Rikas itu wujida min dafnil jahiliyah. Rikas itu apa yang disimpan sama jahiliyah, yaitu harta karun. Antum tiba-tiba nemu harta karun. Tiba-tiba pas bongkar emas banyak-banyaknya. Kok enak gitu kan. Nah, nisabnya berapa ini? La nisaba fihi. Enggak ada nisab. Jadi kalau antum nemu wajib untuk dikeluarkan. Berapa yang dikeluarkan al-khumus? 1/5. 1/5. Al-khumus. Al-khumus, bukan khomis. Oh, dikira rebu apa? Nah, kemana dikeluarkan kalau rikas ini? Itu kalfai untuk maslahat kaum muslimin. Diberikan untuk maslahat kaum muslimin. Jadi bukan diberikan seperti halnya zakat-zakat lain diberikan kepada orang fakir, miskin, enggak, tapi ini untuk maslahat kaum muslimin secara umum. Jadi kalau contohnya seperti kayak untuk pembangunan masjid, pengairan itu Iya, bisa ya? bisa. Seperti itu. Ke kaum muslimin. Iya, diberikannya kepada kaum muslimin. Itu seperti halnya fai. Seperti halnya al-fai. Ini, ada yang tanyakan tentang yang keluar dari bumi? Jadi banyak yang dizakati ya? Oke. Ngantuk ya, Mas? Udah oleng ini, udah oleng udah. Hah? Ada zakat madu ya. Nanti nggak jadi jualan madu lagi. Jualan. Ini nggak jualan lagi. Risalah. Nah, sudah? Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lama-lama cuma ini pada tidur. Iya.